Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan sekarang, pertemuan kelima ya, tentunya kita membahas bab 3. Kemarin kita sudah membahas bab 2, sekarang membahas bab 3. Di bab 3 ini Anda gampang Anda membuat worksheet atau buku besar. Worksheet buku besar isinya dari bab 2. Bab 2 itu ada jurnal umum dan raca saldo ya. Jadi intinya di dalam worksheet ini semua udah diisi, tinggal Anda pelajari ini dari mananya, nanti Bapak akan jelaskan tentang worksheetnya. Nah, worksheet di situ per buku besar ada namanya kas, piutang, wesel tagih, barang jadi, barang dalam proses, bahan baku dan lain-lain. Itu worksheetnya. Nah, yang pertama akan Bapak jelaskan tentang namanya kas, worksheet kas atau buku besar kas. Buku besar kas di modul itu ada 12.500, 37.500, totalnya ada 42.850.000. Dari mana total tersebut? Yaitu dari yang pertama, kalau saldo awal itu dari neraca saldo. Selain saldo awal, selain saldo itu dari transaksi jurnal umum yang telah dibahas minggu kemarin ya. Minggu kemarin di situ ada 37 juta di debitnya. Kalau di kanan itu di kiri ini debit ya, ini kredit gitu. Ini debit, ini kredit gitu kan ya. Nah, totalnya berapa totalnya? Jadi total 12.800.000 ditambah 37.500.000 dikurangi 6 juta dikurangi 1.450.000 dari transaksi di bulan Desember. Ya, hasil saldonya sebesar 42 juta. Itu untuk kasnya ya. Jadi intinya simple, intinya gampang ya untuk kas ini, untuk worksheet ini, karena udah ada jawabannya, udah ada transaksinya, Anda memindahkan saja. Yang pertama, kalau saldo memindahkan dari neraca saldo di bab 3 ini, kalau selain saldo ada Desember itu menunjukkan bulan, itu dari transaksi bulan Desember yang udah dirangkum di jurnal. Dari jurnal Anda masukkan ke dalam buku besar saja. Nah, permasalahannya bagaimana sih untuk membuat worksheet ini? Intinya worksheet ini untuk membuat worksheet ini intinya untuk mencari saldo dari setiap akun, dari setiap transaksinya. Ya, saldonya dari mana? Saldonya total kas dikurangi total debit dikurangi kredit untuk kasnya. Saldonya berapa? Ya 42.850.000 itu untuk kas. Berarti nanti untuk neraca saldo bulan ini kan Desember, berarti bulan Januari tanggal 1 kasnya saldonya sebesar 42.850.000 itu seperti itu ya. Terus itu ada piutang sebesar 1 juta, terus ada transaksi lagi sebesar di Desember ya, sebesar 12.500.000, berarti tinggal ditambahin aja total saldo saldo piutangnya sebesar 13.500. Terus yang selanjutnya ada wesel tagih ya 3.600. Kenapa ada saldonya? Saya berarti di Desember itu nggak ada transaksi lagi. Itu transaksi di neraca saldo. Anda masukkan ke dalam worksheetnya juga sebesar 3.600.000. Barang jadi juga di sini ada 20.250.000 ya. Terus Desember juga ada 19 juta. Terus di transaksi di kreditnya sebesar 29.250.000. Total debit dikurangi kredit berapa? Berarti tinggal 10 juta lagi untuk barang jadi. Oke, selanjutnya kita melihat barang dalam proses. Buku besar barang dalam proses. Dari mana buku besar barang dalam proses? Pertama, ada saldo, berarti dari neraca saldo. Terus ada transaksi di bulan Desember, ada 3 juta, ada 3.900.000, ada 4.300.000 gitu. Tetapi di sisi lain di kredit ada 19 juta. Kalau 19 juta berarti total debit dikurangi kredit. Totalkan, jumlahkan semua buku besar barang dalam proses debit berapa dikurangi 19 juta. Maka akhirnya mendapatkan saldo akhir sebesar 2.200.000. Itu ya, seperti itu. Terus selanjutnya ada kita bergeser membuat buku besar bahan baku. Buku besar bahan baku ada saldonya sebesar 10.250.000. Itu bahan baku 10.250.000. Terus di neraca saldo. Nah, ada transaksi jurnal umum. Jurnal umum ada 5 juta. Ada lagi di kredit sebesar jurnal umum juga sebesar 3.500.000. Totalkan berapa debitnya, berapa kreditnya, debit dikurangi kredit,
10.250.000 tambah 5 juta berarti 15.250.000 kurangi 3.500.000 untuk bahan baku ya. Berarti bahan baku saldonya sebesar 11.750.000. Gampang kan untuk membuat buku besar ya. Tinggal Anda lihat transaksinya, karena acuan pengisian buku besar ini, worksheet ini, acuannya dari jurnal umum dan neraca saldo. Udah simple, gampang. Tinggal Anda lihat, baca-baca saja ya. Nanti juga di akhirnya ketika Anda udah beres ya membuat worksheet ini, Anda membuat neraca saldo, digundukin semuanya, transaksi dari K sampai transaksi akhir berapa neraca saldonya, tinggal Anda di ini aja masukin ya. Tinggal masukin balance enggak, debit dan kreditnya, totalnya berapa. Udah simple seperti itu ya. Terus ini ada pengendalian overhead publik juga sama ya. Kalau misalkan Desember 500.000, 2.900.000, tinggal masukin saja. Terus perlengkapan kantor juga, kalau misalkan di Desember nggak ada transaksi, di jurnal nggak ada, berarti ini masuk dari saldo gitu aja. Asuransi dibayar di muka sama, tanah juga sama gitu kan, ada bangunan, mesin dan peralatan. Terus akumulasi penyusutan aktiva tetap gitu kan, 2.400.750.000. Utang usaha sama ya. Terus utang obligasi ya. Tinggal intinya keseluruhan transaksi ini, Anda Bapak nggak bisa jelasin semuanya. Intinya transaksi ini pengisiannya dari buku besar, dari jurnal umum dan neraca saldo. Tinggal Anda di ini aja dimasuk-masukin saja ya. Masukin saja. Itu intinya ya. Kalau misalkan totalnya di kredit, berarti saldonya di kredit gitu. Kalau mencari saldonya, tinggal lihat clue-nya saja. Contoh kalau utang usaha ya. Utang usaha kenapa saldonya di kredit? Berarti ini di kredit ya. Contoh saldo kredit, ini ada saldo kredit. Utang usaha 49 Desember 5 juta, berarti nggak ada pembayaran utang. Berarti saldo pure itu untuk saldo semua. Seperti itu ya. Sekilas dari Bapak ya untuk penjelasannya ya tentang tentang worksheet atau buku besar ini. Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, WA saja ya, WA saja. Bapak hanya menjelaskan secara umumnya ya, mudah-mudahan ini menjadi gambaran Anda dalam memahami worksheet dan buku besar. Nanti setelah ini neraca saldo nanti kita latihan supaya mengukur bahwa Anda paham atau enggaknya nanti untuk UTS-nya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Semangat belajar ya. Semangat terus ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.